Selamat datang dan selamat belajar mata kuliah Economic for Business. Saya, Lucky Patricia, selaku dosen pengampu, akan mendampingi Anda dalam proses belajar sepanjang satu semester ini. Dalam video ini, saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan proses belajar yang akan kita jalani. Pertama, mari kita lihat strategi belajar dan kunci suksesnya. Strategi belajar dalam mata kuliah ini, Anda harus siap menjadi pribadi yang mandiri dan proaktif. Mandiri karena saat ini Anda sudah menyandang status sebagai mahasiswa. Artinya, Anda adalah seorang pribadi pembelajar yang sudah dewasa, mampu mengelola diri sendiri. Proaktif artinya Anda akan selalu punya inisiatif untuk aktif, bahkan saat tidak ada instruksi. Anda mampu bergerak sendiri untuk dapat memperlengkapi diri dan meningkatkan kualitas diri. Belajar adalah suatu perjalanan yang harus dirasakan sendiri pengalamannya, atau istilahnya experiential learning. Experiential berarti artinya Anda harus mengalami sendiri, melibatkan diri untuk masuk dalam proses belajar tersebut. Semua sikap tersebut yang sudah kita bicarakan sangat diperlukan sebagai modal kekuatan untuk dapat melalui perjalanan belajar itu sendiri, untuk menemukan sesuatu yang disebut sebagai pengetahuan. Itu kenapa belajar merupakan juga upaya untuk menemukan sesuatu atau discovery learning. Kunci suksesnya, Anda harus paham konsepnya. Paham berarti Anda tahu, misalnya tujuannya, manfaatnya, karakteristik, dan elemen-elemen di dalam teori tertentu. Sehingga kemudian Anda memiliki kemampuan untuk memahami dunia di sekitar kita, memberi makna, bahkan mengkritisi realitas sosial, dan akan lebih baik mampu merekomendasikan pemikiran-pemikiran untuk mengatasi problema yang terjadi. Sepanjang satu semester, Anda akan dilatih untuk memiliki cara berpikir seperti seorang ekonom, dengan karakter percaya diri saat mengungkapkan pendapat dan presentasi, serta berpikir kritis dan memiliki kemampuan analisis. Secara khusus, dua hal ini akan dinilai dalam tugas 1 atau SAA 1. Saya akan jelaskan pada slide berikutnya. Lalu kemudian yang ketiga, Anda juga diharapkan mampu mengkaitkan data ataupun fakta dengan konsep yang telah dipelajari. Secara khusus, ini merupakan penilaian dari SAA 2. Dan yang terakhir, Anda juga diharapkan mampu menghasilkan ide untuk mengatasi berbagai problema ekonomi dan sosial, yang penilaiannya itu masuk dalam kategori SAA 3. Mari kita lihat roadmap pembelajaran mata kuliah Economic for Business. Roadmap pembelajaran ini menggambarkan aktivitas yang akan kita kerjakan serta apa yang harus Anda capai di sepanjang satu semester ini. Mata kuliah ini didesain agar Anda sebagai mahasiswa mampu menganalisis fundamental ekonomi mikro dan makro. Apa itu perbedaan ekonomi mikro dan makro? Dan bagaimana fokus pendekatannya? Saya menyarankan Anda untuk melihat video highlight yang juga disertakan di materi minggu pertama ini. Mari kita lihat mulai dari baris kotak yang paling atas. Sub CPL itu akan menggambarkan sub capaian pembelajaran yang harus Anda capai di setiap minggunya. Lalu kemudian baris kotak yang ketiga adalah kotak materi. Ini adalah beberapa materi yang disajikan di setiap minggunya. Lalu kemudian ada baris kotak group in charge. Group in charge di sini disajikan di setiap minggunya. Karena nanti kita akan membentuk kelompok-kelompok yang dianggap sebagai agen yang bertugas di setiap minggu tersebut.
Jadi, kelompok yang bertugas di setiap minggu tersebut dianggap sebagai kelompok yang harus paling sangat menguasai materi topik tersebut. Kelompok-kelompok itu juga harus memberikan bukti dan menyajikan kepada peserta kelas bahwa mereka telah mencoba untuk mempelajari, mencari tahu topik materi yang akan disajikan di minggu tersebut, dan mengulasnya di hadapan para peserta kelas. Baris berikutnya, kita bisa melihat bahwa dari minggu pertama sampai minggu sebelum UTS, itu bicara tentang topik-topik yang berada di ekonomi mikro. Sementara setelah minggu UTS hingga UAS, topik-topiknya diarahkan pada ekonomi makro. Penilaian presentasi dari kelompok yang bertugas di minggu tersebut itu akan masuk dalam komponen penilaian SAA 1. SAA 2 itu bicara tentang bagaimana kemudian Anda dilatih untuk mengkolek data atau fakta, lalu kemudian menyajikannya dalam bentuk grafis ataupun gambar. Itu kenapa kita menyebutnya sebagai infografik. Saya juga memberikan beberapa contoh yang bisa Anda akses di materi minggu ini. Sementara di minggu ke-15 untuk SA3, setelah Anda mempelajari berbagai macam konsep dan teori ekonomi, lalu kita juga melihat berbagai pendekatan yang ada di dalamnya. Di minggu ke-15, Anda diharapkan mampu memberikan suatu ide kreatif yang disajikan dalam bentuk poster campaign, ya. Tentu ini akan berawal dari fenomena yang Anda amati, kemudian Anda menghasilkan suatu ide-ide tertentu untuk mengatasi problema di sekitar realitas sosial tersebut. Jadi, semangatlah untuk melewati sepanjang satu semester ini. Indikator dan rubrik penilaian saya juga sudah siapkan, Anda bisa mengaksesnya. Akhir kata, untuk menutup video pembuka ini, semangatlah memasuki perkuliahan. Izinkan saya mengutip salah satu kutipan dari Ibu Menteri Keuangan kita, Indonesia dapat menjadi negara maju yang dibanggakan rakyatnya dan disegani bangsa lain karena Indonesia memiliki generasi muda yang selalu ingin belajar dan ingin maju, yang haus akan prestasi dan memiliki daya juang yang tidak pernah luntur. Indonesia memiliki 65 juta generasi muda yang tidak pernah berputus asa mencintai negerinya. Dan generasi muda itu adalah Anda yang mendengarkan video ini.